Nggak ada kebersamaan, harmonis, saling ngisi kesetiaan yang aku dapet di keluarga ibu. Inilah rumah tempat keluarga Bapak Boiman tinggal. Sangat sederhana dengan bilik bambu. Atapnya juga dari genteng tauto yang ditata seadanya. Kalau hujan, rumah Bapak pasti tak luput dari air yang menetes alias bocor. Untuk tidur sehari-hari, Bapak, Ibu, dan ketiga anaknya harus rela beralaskan kayu seperti ini. Dapur juga begitu sederhana. Tak ada kompor, hanya menggunakan tungku yang sudah hampir rusak. Dan inilah kamar mandi Bapak, serba terbuka dan tak ada tempat untuk buang air besar. Biasanya Bapak sekeluarga menumpang di rumah tetangga. Ini kan pakai tungku ya Ibu ya? Iya. Susah nggak Ibu nyalainnya, terus asapnya itu loh Bu, asapnya banyak. Ibu ngerasa kerepotan nggak? Enggak. Enggak. Cuma kalau kayunya ini belum kering ya repot. Sebenarnya Ibu ingin sekali menggunakan kompor minyak. Tapi apa daya, harga minyak yang mahal dan penghasilan yang serba pas-pasan membuat mereka lagi-lagi harus pasrah dengan tungku ini. Nah, sekarang aku dan Ibu akan membuat tempe dan gorengan. Kebetulan kemarin ada sisa uang lebih dari hasil jualan sangkar burung. Hebatnya Ibu nggak, walaupun sesusah apapun, sesulit apapun sampai keluarganya nggak makan, dia nggak pernah mau yang namanya minta. Kalaupun ada yang ngasih ya emang itu bukan karena Ibu yang minta. Dan tungku ini tungku satu-satunya yang Ibu punya. Nggak ada kompor, apalagi kompor gas. Kalau tungku ini rusak, ya udah Ibu nggak masak apa-apa. Membuat tempe juga nggak mudah. Pertama, kedelai harus direndam dulu dalam air yang mendidih seperti ini. Ini biasanya dijual kemana aja Ibu tempenya? Ya titip ke warung. Oh, dititipin ke warung tempe-tempenya tuh. Kira-kira berapa Bu harganya Bu? Kalau 1.000 itu dapat 5. 1.000 dapat Iya. ya? Emang itu cukup Bu buat makan Ibu sehari-hari? Ya dicukup-cukupin. Cukup-cukupin ya Bu ya? Iya. Setelah mendidih, barulah kedelai diangkat. Aduh, masak pakai kayu bakar memang butuh perjuangan. Apalagi aku baru kali ini mencoba. Ini asapnya bikin perih. Panas juga kan. Belum lagi asapnya bikin, kalau diisep tuh nggak enak loh baunya. Selanjutnya, kedelai diremas-remas supaya terkelupas dari kulitnya. Setelah itu diberi ragi dan dibungkus daun pisang. Prosesnya perlu waktu 3 hari kata Ibu. Kalau selama ini ya, aku makan tempe, ya kalau mau bikin sendiri tinggal beli yang udah jadi, terus digoreng. Kalau nggak, tinggal makan aja yang masakin mama gitu. Ternyata proses pembuatannya tuh nggak semudah yang aku pikir tuh. Harus direndam dulu, harus direbus dulu. Harga 1 kg kedelai Rp6.000 dan itu belum termasuk daun pisang, ragi, dan kayu. 1 kg bisa jadi sekitar 25 tempe. Untungnya pun hampir tidak ada. Namun Ibu bilang dengan mendapatkan tempe untuk makan sehari-hari aja sudah termasuk keuntungan bagi Ibu. Ya pernah berpikiran begitu kalau seandainya bapak itu nggak ada itu, makanya saya itu beringinan ya punya usaha sendiri ke warung kecil-kecilan apa itu ya, tapi nggak punya modal. Ya, Ibu pernah nggak merasakan penyesalan menikah sama bapak sampai Ibu harus merasa kesusahan seperti ini? Nggak pernah. Nggak pernah menyesal Ibu? Nggak. Aku bisa melihat bagaimana rasa sayang Ibu yang sangat besar terhadap suami dan anak-anaknya. Aku yang merantau di Yogyakarta untuk kuliah juga merindukan sosok keluarga yang harmonis. Nggak ada kebersamaan, harmonis, saling ngisi kesetiaan yang aku dapet di keluarga ibu itu. Padahal keluarga ibu tuh benar-benar ya keluarga sederhana tapi penuh kasih loh Bu. Ibu mau setia sama bapak walaupun diajak hidup susah. Bedanya sama keluarga aku, walaupun ya materi di keluarga aku berlimpah ya gimana itu belum tentu Bu bisa benar-benar membahagiakan dari segi batin aku. Ibu
Ibu sedih kalau ingat tentang kelanjutan sekolah anak-anaknya. Pernah nggak dia cerita, aku gimana Bu, keadaan kayak gini, misalkan nanti gimana kalau aku nggak bisa sekolah. Ya pernah. Dia gimana Bu? Bu, gimana seandainya saya tidak bisa melanjutkan sekolah? Ya saya hanya memberi semangat saja. Yang penting kamu belajar, biar kami yang usaha, biar bapak dan saya yang usaha. Aku benar-benar terenyuh sama keadaan anak-anak ibu yang pengen banget sekolah. Padahal aku selama ini kuliah malas-malasan. Bu, jangan nangis Bu. Yang sabar ya Bu ya. Pasti Ibu nanti bisa terwujud lah semua harapan Ibu. Tapi Ibu jangan lepas dari doa.